Kamu kan yang nyuruh orang untuk datang ke rumah saya untuk meneror rumah saya, iya kan? Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Mama, Apa sayang? ada tamu mah di luar. Tamu siapa? Kau bilang aja nanti sore balik lagi ya, soalnya aku masih gak enak badan. Udah aku bilangin Ma, tapi orangnya maksa. Itu ada di halaman, di mobil. Siapa sih? Emang dia gak bisa nunggu sampai ntar? Ini masih pagi-pagi banget loh. Udah aku bilangin, tapi dianya maksa. Emangnya siapa sih? Tantenya Reina, Ma. Tante Elsa. Tante Elsa? Yaudah, sebentar ya. Mau ngapain kamu kesini? Dan kamu tahu dari mana alamat saya? Masalah alamat, itu sih gampang buat saya mencari informasi tentang kamu, Zara. Sombong banget kamu. Makasih loh buat pujiannya. By the way, kamu selamat ya udah bisa pulang ke rumah dari rumah sakit. Terima kasih. Tapi itu baru keperluan pertama kan? Oh iya, itu keperluan pertama. Keperluan keduanya, saya mau tanya sama kamu. Kamu kan yang nyuruh orang untuk datang ke rumah saya untuk meneror rumah saya, iya kan? Kamu nuduh saya? Nama siapa lagi kalau bukan kamu, Zara? Kamu kan juga udah pernah nuduh saya kalau saya mencelakai kamu, kan? Oke. Kalau kamu masih maksa saya ngelakuin itu semua, buktiin aja. Kalau enggak, saya akan tuntut kamu balik, Elsa. Oke. Saya akan coba buktiin kalau memang kamu pelakunya. Dan saya kasih tahu ke kamu ya. Bukan saya yang mencelakai kamu, oke? Saya nggak percaya itu. Iya, kalau emang nggak percaya, silakan buktiin aja. Kalau bisa langsung ke polisi aja lapor. Saya siap kok. Benar-benar kurang ajar si Elsa. Berani-berani dia nantangin aku. Tapi aku yakin, pasti dia dan Aldebaran yang celakain aku. Motifnya jelas banget. Gimana Pak? Project ini memang saya bikin spesial untuk pembangunan dalam waktu dekat. Kalau Bapak tertarik, pembangunan ini bisa kita segera jalankan. Keuntungannya juga lumayan karena kita kejar target. Kalau sesuai dengan target kita berhasil, profitnya akan sangat menguntungkan. Tapi saya belum bisa memastikan, Pak Nino. Karena saya dengar perusahaan Pak Nino ini lagi bermasalah. Namanya bisnis Pak, pasti selalu akan ada masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan juga mencari solusi yang terbaik kan? Iya, tapi maaf. Pak Nino ini orangnya terlalu percaya diri. Dan saya tidak yakin dengan ucapan Pak Nino. Karena sedangkan uang yang akan saya jadikan investasi ini adalah bukan main-main. Jadi saya tidak mungkin untuk menyuntik sebuah dana ke perusahaan yang lagi bermasalah. Maksudnya? Saya tahu Pak Nino, memang setiap perusahaan itu ada penyakit. Tapi apakah penyakit di perusahaan Pak Nino ini bisa sembuh? Sedangkan saya tahu Pak Nino orang yang kurang kompeten di dalam mengurus bisnis. Kalau track record Bapak bisa ngelihat beberapa gedung memang hasil bangunan dari perusahaan kami. Dan saya rasa itu cukup bukti untuk memperjelas kredibilitas dari perusahaan saya. Tapi saya tahu Pak Nino. Karena saya selalu riset dengan orang yang
sebelum saya ajak bicara. Pak Nino gimana bisa untuk menyelamatkan perusahaan sendiri? Bahkan Pak Nino tidak bisa mempertahankan hak atas anak kandung sendiri. Iya kan? Maaf, ini kayaknya di luar konteks. Kita bicara mengenai bisnis, bukan persoalan pribadi. Tapi benar kan Pak Nino, kalau Pak Nino itu orang yang tidak kompeten? Terima kasih buat opininya. Tapi saya rasa dalam berbisnis kita tidak boleh mencampur adukan antara urusan pekerjaan dan juga urusan pribadi. Kalau Bapak tipe mencampurkan antara urusan pribadi dan perusahaan, silakan. Terima kasih buat waktunya. Baru kali ini dapat investor ngebahas meeting tentang pekerjaan tapi nyinggung masalah keluarga. Kok makin kemarin makin aneh ya orang-orang? Bagus. Saya sangat puas dengan kerja kalian. Oh begitu, saya pamit. Terima kasih. Sebenarnya apa rencana Ibu atas Pak Nino? Dari sudut pandang saya, bukankah hanya buang-buang waktu, Bu? Dan sebenarnya apa hubungan antara dendam Ibu dan Pak Nino? Nino adalah pion yang sangat pas untuk berhadapan dengan Al. Nino sedang terpuruk. Bahkan Nino tidak tahu kalau sayalah dibalik keterpurukan dia. Nantinya saya akan membeli perusahaan Nino dan saya akan gunakan Nino untuk melawan bisnisnya Al. Saya akan manfaatkan kebencian Nino terhadap Al. Al adalah orang yang sangat kuat. Kita tidak bisa melawan Al sendirian. Kita harus melawan Al dari segala sisi. Saya pengen tahu kegiatan Mama selama saya umroh tuh ngapain aja, Sa. Mirna sama Kiki bilang katanya Mama selama saya pergi umroh itu sering pergi sama kamu. Gue bener-bener jadi dilema dan serba salah sama Al. Al juga pasti yakin kalau gue nyembunyiin sesuatu. Coba cerita ke saya, Sa. Kamu tahu apa? Ada sesuatu apa yang tiba-tiba membuat Mama jadi begini sekarang? Tadi dari bandara saya langsung pergi ke tempat Mama. Sedih saya ngeliat kondisi Mama saya seperti itu, Sa. Bingung saya. Saya baru pulang ke Indonesia, disambutnya dengan begitu. Dan makanya saya minta tolong sama kamu. Kalau memang tahu apa-apa, tahu sesuatu, cerita ke saya. Supaya saya tahu cara apa yang tepat untuk mengobati Mama saya. Kalau begini saya nggak tahu apa-apa, Sa. Gue bener-bener serba salah di sini. Gue udah janji sama Tante Rosa. Tapi ucapan Al juga benar. Gue harus gimana ya? Bagaimana Al bisa atasi masalah Tante Rosa kalau Al sendiri nggak tahu penyebab Tante Rosa jadi terganggu mentalnya? Saya minta tolong sama kamu ya. Saya yakin kamu tahu sesuatu, Sa. Tapi kamu nggak mau ngomong. Ya saya nggak tahu apakah memang Mama yang minta. Tapi situasinya udah kayak begini sekarang. Kamu nggak ngomong pun, Mama di rumah sakit jiwa. Jadi saya minta tolong sama kamu. Cerita ke saya, ada apa? Saya perlu tahu. Ya memang sebenarnya ada yang terjadi saat kamu pergi umroh. Apa itu? Semua bermula saat Tante Rosa ketemu sama Tante Sekar. Saya nggak tahu siapa Sekar, tapi tadi Mama sempat jemput sama Sekar. Kalau berdasarkan cerita dari Tante Rosa,
Tante Sekar itu sahabatnya. Sahabat mama? Ya, sahabat tante. Bahkan kedekatan mereka itu katanya udah seperti adik kakak. Terus? Masalah bermula saat Tante Sekar terpuruk dan harus mencari pekerjaan. Dan saat itulah Tante Rosa bantu Tante Sekar untuk menjadi sekretaris papa kamu, Al. Sekar ini pernah jadi sekretaris papa saya. Ya, terus? Tapi setelah Sekar jadi sekretaris papa kamu, diam-diam Tante Sekar nikah siri sama papa kamu. Papa punya istri siri. Oke. Itu poin permasalahannya. Kamu emang gak inget, Al? Mungkin kamu dulu pernah ketemu sama Tante Sekar. Saya nggak tahu siapa Sekar, saya nggak tahu. Iya, mungkin waktu itu kan kamu masih kecil jadi nggak ingat. Ya mungkin ya. Saya sih sama sekali nggak tahu masalah ini ya. Karena memori yang saya ingat tentang keluarga saya dan papa saya sendiri adalah memori yang baik.